Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Baik. Kelas 4 semuanya masih ingat sekarang pelajaran apa? Hadis. Pertama sudah, kedua sudah, tinggal ketiganya hari ini. Iya. Betul ya? Nah, sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita panjatkan dulu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong Khadijah pimpin doa. Doa yang bagus, yang tawadhu. Semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Betul ya, enggak ada yang loyo sekarang. Semangat semuanya. Semangat. Karena pelajaran kita adalah pelajaran yang nomor 1, Quran hadis. Kenapa saya bilang demikian? Karena Al-Quran adalah kitab Allah yang paling akhir dan tidak akan dirubah lagi. Lain dengan kitab Taurat, Zabur, ya, atau Injil yang sekarang itu sudah tidak berlaku semenjak turunnya Al-Quran. Sampai kapan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup manusia, sebagai pedoman hidup kita, khususnya umat Islam, ya. Sampai kapan? Sampai akhir kiamat. Masih tahu apa Al-Quran itu? Adalah kalamullah yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir melalui malaikat Jibril. Pintar semuanya anak-anak ini ya. Sekarang kita belajar hadisnya. Dan pelajaran kita Quran hadis dengan metode pembelajaran problem based learning atau BPL. Kita kenal dengan BPL. Semoga nantinya anak-anak bisa menyerap pelajaran ini dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran, tolong siapa? Lainah untuk membantu Bapak, membantu Ustaz di depan baca absen teman-temanmu dulu ya. Ini, yuk silakan. Adrianto, hadir. Yazid Bustami, hadir. Lutfi Maulana, hadir. Rena Wulandari, hadir. Neselia Matika Jazila, hadir. Aisyah Yulmia, hadir. Ismawati, hadir. Terus Khairul Anam, hadir. Kok enggak dia? Oh, namanya sendiri. Maka sama nama Laina hadir gitu ya. Terus ya. Laina, hadir. Terus Khairul Anam, hadir. Terus Arvin Fahyati, hadir. Siti Khadijah, hadir. Terus Ramia Broli, ada. hadir. Terus Rizkia, hadir. bagus semuanya hadir ya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Berarti semuanya semangat. Bagus. Pelajaran kita hari ini hadis tentang niat. Karena niat adalah suatu yang penting dalam ibadah. Tapi sebelum itu, karena melihat teman-teman ini kayaknya ada yang
kurang semangat, ayo kita beri semangat dulu. Tolong bantu temanmu ke depan. Ya, Kaisa. Ya, semangat dulu, bangun semuanya. Biar kencang, seger. Yuk. Sini. Oke, yuk mulai. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Indonesia negaraku, Islam agamaku, Al-Quran hadis pedomanku, Miftahul ulum sunnah ilmuku, Muhammadun muridku, ilmunya doa agamaku. Sudah semangat semuanya kan? Ikvi sama Lufian kayaknya ngantuk. Sekarang sudah semangat karena pengen mengerti ya pelajaran hari ini tentang niat. Apa itu niat? Niat adalah suatu yang sangat sentral atau yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena apapun tanpa niat maka tidak akan ada nilai apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Salat jika tanpa niat atau niatnya salah, maka juga amalnya tidak akan diterima. Tidak sah. Ya, wudu tanpa niat tidak sah. Apalagi orang yang bekerja. Kalau niatnya baik, meskipun kerjanya itu petani ataupun apa saja, menjadi kuli bangunan, kuli apa saja, pekerjaannya berat atau pekerjaannya itu tidak terlihat ibadah, akan tetapi kalau niatnya baik, maka itu akan dicatat sebagai amal yang berpahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena niat. Hadis tentang niat. Perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Rawahul Bukhari. Itu ya. Akan bersama seperti yang Bapak Ustadz barusan baca, ya. Karena kalau membaca Al-Quran hadis itu tidak sama dengan Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran kan harus gimana ya? Tartil ya, lagunya lain. Seperti kalau Wina membaca itu, misalkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini kalau Al-Quran, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Itu kalau Al-Quran. Kalau hadis biasa membacanya, nggak pakai dengung-dengung, ya, nggak usah ditajwid. Cuman kalau memang panjang ya tetap panjang. Oke, coba baca bersama. Ayo, tirukan bacaan guru tadi. Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha." Sekarang saya minta Khairul Anam untuk membacakannya. Coba bacakan dengan bagus. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, fa hijratuhu ila
الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Oke, terima kasih. Bagus sudah. Untuk tingkatan kelas 4 itu sudah bagus. Ya. Sekarang saya minta kepada siapa ya yang bisa, yang lain, ada yang bisa yang lain untuk menirukan tadi bacaan? Ada, bisa semuanya. Coba Romi ke depan bersama dengan Ardianto satu kali ini ya, biar berimbang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Oke, terima kasih. Duduk. Sekarang akan dilanjutkan dengan terjemahan. Terjemahan hadis tadi. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya innamal a'malu binniyati, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya seseorang hanya mendapatkan apa yang diniatkan. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena mencari dunia yang akan diperolehnya, atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang dia tuju. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Alhamdulillah, ini terjemahan secara keseluruhan. Ini sampean harus perhatikan semuanya, karena nanti saya bilang tadi ada evaluasi di akhir pelajaran. Apakah kita betul-betul sudah memahami, sudah mencapai target kita pada hari ini, yaitu bisa membacakan dengan baik, melafalkan dengan baik. Nah, kemudian sampean juga harus bisa hafal dengan baik hadis tentang niat. Ya, karena tadi pentingnya niat itu. Tanpa niat orang mencari ilmu pun meskipun keutamaannya amat banyak, iya. Karena mencari ilmu itu adalah kewajiban yang ain, fardu ain kepada setiap muslim atau orang Islam laki-laki, juga orang Islam perempuan, itu wajib semuanya mencari ilmu. Dan keutamaannya itu bahkan lebih daripada keimanan. Seperti dalam Al-Quran itu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Iya. Orang yang beriman itu diangkat oleh Allah derajatnya, dan orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diangkat derajatnya. Kata ulama mufassirin, ahli tafsir, karena Quran itu kaitannya dengan tafsir. Nah, kalau orang mencari ilmu seperti kalian dan teman-teman kalian itu derajatnya diangkat bukan hanya satu derajat. Kalau orang iman saja diangkatnya oleh Allah derajatnya, pangkat menurut Allah itu hanya satu, derajatan wahidah.
Tetapi kalau orang pencari ilmu, kalau orang yang punya ilmu, derajatnya itu diangkat bidarajatin katsira. Bidarajatin pakai jamak muannas, katanya ahli nahwu, dengan beberapa derajat atau pangkat katsiratin yang banyak. Alhamdulillah. Itu pentingnya ilmu. Itu adalah tambahan dari saya. Iya. Agar sampean itu dalam mencari ilmu niat karena perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Nah, sudah paham ya di bab ilmu kemarin? Alhamdulillah. Sekarang yang perlu kalian perhatikan yaitu makna mufradat. Coba lihat bukunya ya. Ila artinya apa? Untuk atau karena. Dunia. Yusibuha yang perolehnya. Au imro'atin yang kihuha fahijratuhu mahajarah ilaihi yaqulu innama al-a'malu binniyati. Apa lagi? Terus wa innama likulli imri'in manawa faman hijratuhu. Alhamdulillah, bagus, lancar semuanya. Ini kita nanti akan mencoba secara lisan apakah sampean sudah betul-betul mengerti atau tidak. Tapi setelah ini akan saya jelaskan isi kandungan daripada kepada kalian. Saya ingatkan sekali lagi agar mempunyai niat yang baik, yaitu niat ingin memahami semua yang ada di kitab kita, termasuk yang lain. Apa kitab kita hari ini? Al-Quran. Tapi bagiannya sekarang bagian hadis. Kemarin kita sudah belajar Al-Quran, kemudian hadis, diseling agar sama-sama bisa. Iya. Sekarang tolong perhatikan kandungan hadis tentang niat. Kalau sampean betul-betul perhatikan, maka sampean nanti untuk mengisi lembar kerja siswa atau tugas daripada Pak Guru yang akan saya berikan satu persatu nanti kepada sampean, insya Allah mal yakin sampean bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Oke, simak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Memahami kandungan hadis tentang niat. Hadis tentang niat diriwayatkan oleh Bukhari Muslim atau Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberi jawaban atas pertanyaan salah seorang sahabat berkenaan dengan peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah yang diikuti oleh sebagian besar sahabat. Dalam peristiwa tersebut ada salah seorang laki-laki yang ikut hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Akan tetapi niatnya bukan untuk kepentingan perjuangan Islam, melainkan ingin menikahi seorang perempuan bernama Ummu Qais. Perempuan tersebut sudah bertekad akan turun hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan laki-laki itu pada mulanya akan tinggal di Mekah. Ummu Qais bersedia dinikahi di tempat tujuan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yaitu di Madinah. Akhirnya laki-laki itu pun ikut hijrah ke Madinah. Peristiwa itu ditanyakan kepada Rasulullah SAW, apakah hijrah dengan niat seperti itu diterima atau tidak? Jawaban Rasulullah secara umum disebutkan dalam hadis di atas. Hadis tentang niat. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya, kalau niat hijrahnya itu karena dunia atau karena perempuan yang ingin dinikahinya, ya maka ya itu artinya Allah itu mencatat dia bukan hijrah bersama Rasulullah, tapi niatnya memang hijrah untuk menikah. Ya dapat wanita, yang pengen dunia ya dapat dunia. Ya, yang ingin hijrah bersama Rasulullah dapat pahala, dapat catatan sebagai orang-orang yang cinta Rasulullah. Paham ya? Jadi kalau niatnya untuk dunia, ya yang didapat dunia. Kalau niatnya untuk perempuan yang ingin dinikahi, ya itu dapatnya. Iya, dapat menikahi perempuan. Kalau niatnya memang betul-betul murni ingin hijrah bersama Rasulullah, maka dia akan mendapatkan gelar atau kehormatan sebagai pecinta Nabi yang ikut hijrah bersama Nabi atau Rasulullah. Rasulullah dan Nabi itu kan satu, tapi dengan sebutan yang lain, yang beda. Oke. Agak batu ini. Dari hadis di atas kita dapat memahami bahwa niat sangat penting dalam ajaran Islam, khususnya dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya salat, puasa atau ibadah lainnya, walaupun memenuhi syarat dan rukun, belum tentu diterima dan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala kalau niatnya bukan karena Allah. Misalkan ifki puasa, tapi karena ingin dipuji Pak Guru atau Pak Ustadz, ya tidak dapat pahala. Misalkan nazar bersedekah kepada temannya, tapi bukan karena Allah, karena ingin dipuji bahwa nazar itu orang baik, ya dia tidak akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena niatnya memang bukan karena Allah, karena ingin dipuji. Misalkan Yasin, menolong temannya yang jatuh, tapi karena tidak ingin dimarahi oleh temannya, ya itu yang didapat, tidak akan mendapatkan pahala. Paham ya? Ya itu pelajaran kita tentang niat. Kalau niat artinya kalau niatnya baik, maka yang didapat baik. Kalau niatnya ingin beribadah karena Allah, maka yang didapat adalah pahala. Kalau niatnya untuk yang lain, ya seperti itu juga dapatnya, tidak akan dapat pahala. Bagus. Saya akan teruskan pelajaran ini. Setiap amal ibadah harus betul-betul ikhlas dan hanya mengharap ridha Allah semata. Nah, ini ya, niat yang paling bagus ini. Tidak ada yang lebih bagus daripada niatan ini, yaitu setiap ibadah ini ya, digaris bawahi, diperhatikan sungguh-sungguh semuanya. Halo, ya. Ibadah ya, setiap amal ibadah harus betul-betul ikhlas dan hanya mengharap ridha Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran surah nomor 3 ayat 29, bunyinya begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah.
أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. Sadaqallahu bersama. Sadaqallahul azim. Artinya, katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui. Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Ali Imran ayat 29. Anak-anakku sekalian, sekarang tirukan bacaan guru kalian, ya? Yang akan dibacakan secara bergantian, ya? Ayo, saya dulu, kemudian kalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in tuhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Subhanallah. Shadaqallahul azim. Oke. Barusan saya sudah baca terjemahannya. Sekarang ini termasuk kesimpulan daripada pelajaran yang kita pelajari hari ini, yaitu belajar hadis tentang niat. Ayo diperhatikan lagi, karena setelah ini akan ada tugas kelas, ya, yang harus kamu isi jika diperintah ngisi. Sekarang coba simak baik-baik agar nanti bisa mengisi dengan mudah. Niat adalah menyengaja melakukan sesuatu yang diikuti dengan perbuatan. Jadi sengaja. Orang yang wudhu itu sengaja. Menyengaja melakukan sesuatu yang diikuti dengan perbuatan. Jadi niat langsung diikuti dengan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya masih lama, itu namanya bukan niat. Apa namanya? Ada yang tahu? Azam. Azam. Iya. Itu namanya rencana. Iya, azam itu rencana. Jadi kalau niat langsung, misal kata sampean mau sembahyang, datang. Usolli fardhu. Ini lafalnya kan? Lafalnya itu sunnah. Yang wajib itu niatnya begini. Allah, di dalam hati langsung saya sholat zuhur atau aku sholat zuhur 4 rakaat, ya. Hani nekani kalau Jawa seperti itu, kalau Madura hani nekani. Karena kita kan orang Madura yang mengerti juga bahasa Jawa dikit-dikit, ya. Jadi Allahu Akbar, saya sholat zuhur 2 rakaat, ya. Secara adat menghadap kiblat dengan bermakmum karena Allah Ta'ala. Seperti itu. Kalau Maduranya ya seperti yang dipelajari sampean. Karena kita memang hidup di Madura. Madura mana kita? Dusun Artako, Paidana, madrasahnya apa? Miftahul Insya Allah kalian semua jika tekun belajar akan menjadi orang yang ahli Al-Quran.
Liha hadis. Oke ya. Terus saya teruskan. Jadi menyengaja dengan diikuti perbuatan langsung. Siapapun tidak akan mengetahui niat apa yang ada di dalam hati seseorang ketika ia mengerjakan sesuatu, kecuali dirinya dan Allah saja. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang memiliki niat baik atau buruk dalam beribadah. Seorang yang melakukan amal ibadah dengan baik menurut pandangan manusia, tetapi niatnya salah atau tidak ikhlas, maka amalnya itu sia-sia. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk rupa manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala akan melihat niat dan ada yang ada di dalam hati. Innallaha la yanzuru bi ajsadikum walakinnahu yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat jasadmu, ketampananmu, ya, kegagahan kalian, tidak melihat pelafalan kalian, akan tetapi Allah itu melihat terhadap hati kalian. Sedangkan niat tempatnya itu di mana? Di hati. Bersama di hati. Kalau niat itu bukan diucapkan. Kalau diucapkan usolli itu lafal namanya. Yang niat sesungguhnya di bersamaan dengan takbiratul ihram kalau sholat. Kalau wudu bersamaan dengan basuhan pertama, yaitu basuhan muka. Iya. Niatnya di dalam hati. Katanya tadi tidak ada yang bisa mengetahui niat kalian kecuali kalian sendiri dengan Allah. Makanya Allah itu tidak bisa ditipu karena selalu tahu. Wallahu a'lam ya bissawab. Allah itu maha tahu kepada yang lebih benar. Meskipun kalian mengatakan niatnya itu baik, akan tetapi niatmu itu jelek, Allah itu tetap tahu. Iya kan? Oke. Alhamdulillah. Sudah paham semuanya ya? Al-Anam, paham? Yasi, Ardianto, Alfian Fahriyadi, Ikfi Maulana, Romi Abrori, Ulandari, Kaisa Ilmiah, Khadijah, Ismawati, Nazar, Layina, Kia, Alhamdulillah. Oke, sekarang Bapak Ustadz akan membagi-bagikan, bukan kue ya, membagi-bagikan lembar tugas untuk kalian semuanya. Semoga bisa dikerjakan dengan baik dan benar. Tentunya cepat lagi ya. Bisa ya? Bisa. Oke, bismillah. Minta tolong kepada siapa Ismawati untuk ini membagi-bagikan kepada temannya. Ya, bagikan satu-satu aja, jangan rebutan. Bukan donat ini ya, bukan kue. Oke. Ya, sambil baca basmalah. Nanti alokasi waktu yang saya berikan kepada kalian 10 menit untuk menyelesaikan tugas itu. Dan buku materinya, buku paketnya Quran hadis ditutup semuanya. Oke. Punya Ardianto ditutup. Terus Alfian Fahriyadi ditutup semuanya. 10 menit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Laksanakan.
Kerjakan sendiri-sendiri. Kerjakan sendiri-sendiri. Silakan Bi. Insya Allah mudah ya. Gampang bagi yang paham. Saya kira semuanya ini paham. Pertanyaannya cuma ini, masa nggak bisa? Alhamdulillah. Yang selesai sebelum 10 menit boleh dikumpulkan, tapi dikoreksi dulu. Sudah separuh waktu kita jalani, terus kerjakan. Yuk, terus. Alhamdulillah ada yang sudah selesai. Waktu tinggal 1 menit. Nah, minta tolong kepada Ikfi Maulana dikumpulkan semuanya. Nampaknya sudah selesai semua teman-temannya. Ayo kumpulkan kepada Ikfi Maulana seperti tadi, disusun dengan rapi seperti semula. Dikasih sama Ikfi semuanya, kasih nama dulu, kasih nama, jangan lupa nama saja, terus dikumpulkan. Oke, terus kasih semuanya. Ya, sudah. Sel, bagian Putri, kamu yang kumpulkan semuanya. Sudah kan? Ya. Yuk, kumpulkan semuanya. Nasir bagian Putri. Nah, oke, taruh di sini.
ditata dulu. Tata. Sudah ada namanya semua kan? Oke, saya bantu. Duduk semua yang bagus. Alhamdulillah ya. Di akhir pelajaran ini, ayo kita ucapkan puji syukur. Alhamdulillah. Pelajaran hari ini sudah berhasil kita pahami. Ya. Ini berkat apa? Berkat hidayah dari Allah Subhanahu dan juga jangan lupa berkat bimbingan guru kalian ini. Kalau tidak ada guru, mana mungkin kita bisa memahami? Iya. Terima kasih guruku. Ya. Oke. Saya ulangi sekali lagi sebelum berdoa yang terakhir. Pelajaran hari ini adalah hadis tentang niat. Segala pekerjaan atau perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Jika niatnya karena Allah, ya, maka akan mendapatkan pahala. Niat karena Allah, niat ikhlas semata-mata karena mencari ridha Allah. Seperti yang hadis tadi, jika niatnya karena dunia atau karena perempuan yang ingin dinikahinya, maka yang kita dapat adalah dunia. Jika niat karena ingin menikahi seorang perempuan, ya perempuan itu yang didapat. Artinya tidak akan mendapatkan yang lain atau pahala. Maka dari itu anak-anakku sekalian, kalau berbuat sesuatu apapun, termasuk pekerjaan tani sekalipun, maka diniatkan dengan niat yang baik. Meskipun pekerjaannya petani seperti menanam tembakau, kemudian menanam padi, ya, maka niatnya ingin mencari nafkah yang halal dan barokah. Itu akan mendapatkan pahala selain mendapatkan hasil daripada pertanian tersebut. Alhamdulillah. Sekarang untuk terakhir kalinya saya mohon kepada Romi Abrori untuk memimpin doa terakhir dengan baik. Silakan. Di sini. Seperti biasa. Ayo. Doa itu dengan kepala menunduk dan tangan menjulur ke langit, karena kiblatnya doa itu adalah langit. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna Dipersilahkan duduk. Kemudian sebelum pulang seperti biasa setiap harinya, cium dulu tangan gurunya. Nanti juga di rumah jangan lupa panggil salam kepada Bapak Ibu, ya. Juga dicium jika beliau tidak repot, ya. Ya, silahkan mulai dari Khairul Anam terus bergiliran lewat sini. Langsung dibawa bukunya keluar. Yuk. Pelan-pelan.